Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan faedah kita. Pada pertemuan kali ini kita memasuki faedah yang ke-22 dan ini masih ada kaitannya dengan doa yang Rasulullah SAW panjatkan sebelumnya, dan Syekh pada faedah kali ini akan menjelaskan bagaimana seorang hamba bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena tawassul ada beberapa jenis, salah satunya adalah ini, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya adalah tawassul dengan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian juga bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, pada pembahasan kali ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wa qawluhu as'aluka bikulli ismin huwa lak, dan ucapan atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap namamu, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan ia di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan nama-nama itu kepada seorang di antara makhlukmu, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu. Tawassulun ilaihi bi asma'ihi kulliha, ungkapan atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk tawassul kepada Allah dengan semua nama-nama yang dimilikinya, nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma alimal abdu minha wa ma lam ya'lam, baik nama yang telah diketahui oleh seorang hamba ataupun yang tidak diketahuinya. Wa hadhihi ahabbul wasaili ilaihi, dan ini bentuk tawassul ini adalah bentuk tawassul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna wasilatun bi sifatihi wa af'alihi allati hiya madlulu asma'ihi, karena nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perantara yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, dan lanjutannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, kiranya engkau jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku ya Allah. Wa nura sadri, cahaya dadaku. Wa jalaa huzni, pelipur laraku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, serta sebagai pengusir kecemasan dan keresahanku. Ar-Rabi
al-matarul ladzi yuhyil arda. Kata Ar-Rabi di sini artinya adalah hujan yang menghidupkan atau yang menyuburkan tanah, menyuburkan bumi. Syabbahal Qur'ana bihi lihayatil qulubi bihi. Allah Subhanahu wa taala menyamakan atau mengibaratkan Al-Qur'an itu seperti hujan karena ia dapat menghidupkan hati. Kadzalika syabbahahu Allahu bil matari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamakan atau mengibaratkan Al-Qur'an dengan hujan. Wa jama'a bainal ma'il ladzi tuhsalu bihil hayatu wan nur alladzi tuhsalu bihil idha'atu wal isyraqu. Dan Allah Subhanahu wa taala memadukan antara air yang memberikan kehidupan bagi hati dan cahaya yang dengan cahaya itu akan didapatkanlah sinar dan cahaya yang terang. Kama jama'a bainahuma subhanahu fi qawlihi. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gabungkan atau padukan antara air dengan cahaya itu di dalam firman-Nya. Anzala minas sama'i ma'an. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka mengalirlah air tersebut di lembah-lembah menurut ukurannya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya. Maka arus air itu membawa buih yang mengambang. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin. Dan dari bentuk logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan. Wa fi qawlihi, begitu pula dalam firman-Nya, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu. Maka tatkala api itu telah menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim. Allah lenyapkan cahaya yang menyinari mereka tersebut. Tsumma qala au qasayyibim minas sama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Wa fi qawlihi, dan juga dalam firman-Nya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita besar. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun. La syarqiyati wala gharbiyah. Yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha'. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahul amthala linnas. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permisalan-permisalan mengenai air dan juga cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha yuzji sahaba." Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan? Tsumma yu'allifu bainahu tsumma yaj'aluhu rukaman. Kemudian Allah mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Fataral wadqa yakhruju min khilalih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung. Fayusibu bihi may yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'. Maka ditimpakanlah butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ini beberapa permisalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk pelajaran hambanya. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya, fatadammana ad-du'a'u ayyuhyi qalbahu bi rabi'il Qur'an. Dengan demikian doa ini mengandung permohonan agar Allah menghidupkan hati beliau dengan Al-Qur'an. Wa ayyunawwira bihi sadrahu, dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dada beliau dengan Al-Qur'an. Fatajtami'u lahu al-hayah wan nur, sehingga antara kehidupan dan cahaya terpadu menjadi satu di dalam diri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, awaman kana maitan, dan apakah orang yang sudah mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran, dan kami beri dia cahaya, yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Kama masaluhu fidz zulumat laisa bi kharijim minha. Apakah permisalan ini sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar darinya. Jadi tidak akan sama antara orang yang berjalan di atas cahaya dengan orang yang berada di kegelapan. Walamma kana sadru awsa'u minal qalbi, maka tatkala dada atau ukuran dada itu lebih luas dari hati, kana nuru al-hasilu lahu yusri minhu ilal qalbi, maka cahaya yang ada di dada tersebut akan mengalir ke dalam hati. Li'annahu qad hasala lima huwa awsa'u minhu, sebab hati mengambil cahaya dari sumber yang lebih luas darinya, yakni dari dada. Walamma kanat hayatul badani wal jawarihi kulliha bihayatil qalbi tusril hayatu minhu ila sadri. Dan mengingat kehidupan badan dan setiap anggota badan bergantung pada kehidupan hati. Dan telah diketahui sebelumnya bahwa kehidupan itu mengalir dari hati ke dada, thumma ilal jawarihi, baru kemudian ke seluruh anggota badan. Sa'alal hayata lahu birrabi'il ladhi huwa madatuha. Maka Rasulullah SAW memohon agar hati beliau dihidupkan dengan ar-rabi', hujan. Maksudnya adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah sumber kehidupan hati seseorang. Walamma kanal huznu wal hammu wal ghammu yudadu hayatil qalbi wastinaratihi. Begitu pula ketika mengingat al-huzn, kesedihan, al-ham, keresahan, al-gham, dan kesusahan itu, yudadu hayatil qalbi wastinaratihi,
bertentangan dengan kehidupan dan terangnya kedamaian hati seseorang, sa'ala ayyakuna dhahabaha bil Quran, maka Rasulullah SAW memohon agar semua itu hilang dengan perantara Al-Quran. Fa innaha ahra alla ta'ud, sehingga kedukaan, kesusahan, kesedihan, dan keresahan itu tidak kembali lagi datang menghampirinya. Wa amma idza dhahabat bi ghairil Qur'ani, sebab jika kedukaan tersebut dihilangkan dengan selain Al-Quran, min sihhatin, seperti dengan kesehatan, au dunya, dengan dunia, au jahin, dengan jabatan, kedudukan, au zaujatin, atau istri, au waladin, atau anak, fa innaha ta'udu bidhahabi dzalik, maka niscaya kedukaan itu akan kembali lagi setelah semua yang menghilangkannya tadi itu sirna. Wal makruhu al waridu alal qalbi, jadi ada 3 hal yang muncul dan hal itu dibenci oleh hati. In kana min amrin madin ahdatsal huzna, jika hal itu berkaitan dengan masa lalu seseorang, maka ia akan memunculkan al-huzn, kesedihan. Wa in kana min mustaqbalin, adapun jika berkaitan dengan masa yang akan datang, ahdatsal hamma, maka ia akan melahirkan ham, rasa cemas atau kecemasan seseorang. Wa in kana min amrin hadirin, dan adapun jika berkaitan dengan masa sekarang ini, ahdatsa al-ghamma, akan menghadirkan atau memunculkan al-gham, keresahan pada diri seseorang. Dan hal ini semuanya akan bisa hilang dengan cahaya Al-Quran, dengan seseorang merenungi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan berusaha mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.